pernyataan mengejutkan. Erick Thohir langsung ngomong gini, usai Kevin Dix resmi jadi WNI dan bisa perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir bilang begini, usai Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) yang bisa memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lewat keterangan tertulisnya, Erick Thohir menyebut Kevin Dix merupakan pesepak bola yang sangat tangguh di lini belakang. Menurut Erick Thohir, dengan kehadiran Kevin Dix, lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin tebal. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Europa Conference League, sangat kita butuhkan, kata Erick Thohir, Jumat, 8 November 2024. Erick Thohir pun berterima kasih karena proses naturalisasi ini berlangsung cepat berkat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Komisi X dan Komisi 17 DPR RI, Dirjen Ahcu, dan Dirjen Imigrasi dan Dukcapil DKI Jakarta. Erick Thohir menyebut Kevin Dix juga sudah melakukan proses pembuatan kartu tanda penduduk, KTP, dan paspor. Nantinya Kevin Dix bakal melakukan proses perpindahan federasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebagai catatan, timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 15 November 2024. Selang beberapa hari selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen, sementara grup C dengan membukukan 3 poin menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, Bahrain 2-2, dan takluk dari Cina 1-2. Sejalan dengan itu, ternyata pengurus sepak bola seluruh Indonesia, PSSI, juga menyimpan ambisi besar untuk timnas Indonesia, baik yang ditangani Shin Tae-yong, Indras Jafri, maupun Nova Arianto. PSSI menyatakan dukungannya pada ketiga pelatih bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia di semua level. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan hal itu saat ditanya soal target timnas Indonesia pada laga lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam evaluasi saya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach STY, sama saja targetnya, meloloskan ke Piala Dunia, katanya. Dipastikan Erick Thohir ketiganya tidak ada pembedaan. Untuk timnas Indonesia senior saat ini baru mengoleksi 3 angka dalam 4 pertandingan grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, PSSI menargetkan Garuda bisa dapat 15 poin di putaran ketiga. Erick Thohir mengatakan bahwa 15 poin adalah syarat aman untuk timnas Indonesia, setidaknya berada di peringkat ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat. Dalam laga kandang ke depan, Indonesia harus bisa dapat poin, baik saat melawan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara untuk timnas Indonesia U17 dan timnas Indonesia U20 baru akan berjuang di Piala Asia U17 2025 dan Piala Asia U25. 2 ajang itu jadi kualifikasi untuk Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 besutan Nova Arianto dan Timnas Indonesia U20 arahan Indra Sejafri harus menembus semifinal untuk lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, Timnas Indonesia berada dalam bahaya besar usai pemain keturunan Minahasa, Mees Hilgers, gagal tampil di laga kontra Jepang pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia. Hal ini seperti yang dikabarkan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, yang menyebut jika bek milik FC Twente itu mengalami cedera hamstring. Mees Hilgers kemarin di pertandingan terakhir bersama FC Twente ada hamstring, sepertinya tidak akan memperkuat timnas, kata Erick Thohir, dikutip dari akun pemain keturunan di Instagram. Sontak kabar ini menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia.
Pasalnya, Mace Hilgers merupakan bek andalan Shin Tae-yong di 2 pertandingan terakhir. Terlebih, cedera bek berusia 23 tahun itu datang di saat yang tak tepat, yakni saat skuad Garuda akan menghadapi barisan penyerang ganas Jepang yang punya pengalaman di Eropa. Karenanya, absennya Mace Hilgers diyakini akan membuat lini belakang timnas Indonesia rapuh. Kendati Shin Tae-yong sudah memanggil 11 bek lainnya, Indonesia kehilangan bek agresif yang andal dalam berduel dan membaca pergerakan lawan. Di 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia, Hilgers membuktikan kemampuannya dalam bertahan lewat statistik apik. Saat tampil penuh melawan Bahrain, Hilgers mampu memenangkan 8 dari total 13 duel, serta membuat 2 sapuan, 1 blok, dan 2 tackle. Catatan itu bahkan mengungguli rekan-rekannya di lini pertahanan timnas Indonesia, seperti Jay Eajes, Sandy Walsh, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong. Meski begitu, Shin Tae-yong tampaknya tak pusing, karena timnas Indonesia punya sederet pengganti untuk mengisi pos Hilgers di bek tengah kanan. Dalam formasi 3 bek, Rizky Ridho dikenal sebagai bek yang andal dalam membaca arah bola dan pergerakan lawan, kendati dirinya tak agresif seperti Hilgers. Hal ini dibuktikannya saat melawan Australia pada September lalu, di mana lini pertahanan timnas Indonesia banyak digempur lawan. Bek berusia 22 tahun ini tercatat membuat 8 sapuan, 1 blok, 2 intercept, dan 4 tackle, disertai memenangkan 4 dari total 5 duel di lapangan. Catatan ini mirip dengan Hilgers di laga kontra Bahrain, sehingga Ridho bisa jadi pilihan tepat untuk mengatasi gempuran Jepang. Kehilangan Hilgers tampaknya tak akan jadi masalah bagi Shin Tae-yong, karena kehadiran Kevin Dix yang administrasinya tengah diurus untuk laga melawan Jepang. Agresivitas bek berusia 28 tahun itu di laga terakhirnya bersama FC Copenhagen, kalah melawan Istanbul Basaksehir di UEFA Conference League, Jumat, 8 November. Di laga itu, Kevin Dix yang bermain sebagai bek tengah mampu membuat 3 sapuan, 1 intercept, 1 tackle, dan memenangkan 3 dari total 8 duel di lapangan. Selain itu, Kevin Dix juga punya akurasi operan mumpuni yang bisa membantu serangan balik timnas Indonesia di laga melawan Jepang, serta kemampuan overlap yang mumpuni. Laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi akan menjadi momen pembuktian bahwa Indonesia aman. PSSI menyiapkan standar keamanan ketat untuk laga ini. PSSI menegaskan bahwa Indonesia aman bagi pendukung tim lawan khususnya Jepang dan Arab Saudi, yang nanti akan datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024 dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim tamu diminta jangan khawatir dan jangan takut. Kalau untuk pertandingan timnas itu, saya rasa supporter kita juga menjaga ya keamanan untuk juga supporter tamu. Kemarin di sosial media bahkan saya melihat ada seorang supporter Australia duduk sendirian di tengah supporter Indonesia. Tidak terjadi apa-apa tuh, ujar Erick Thohir. Saya yakin bangsa kita juga bangsa yang sangat ramah. Jadi silahkan datang dan nonton dengan aman di SUGBK. Ujarnya. Menambahkan, Erick Thohir menambahkan, jika ingin menjaga hubungan dengan banyak pihak, prinsip tidak saling melecehkan harus sama-sama dijaga. Supporter harus bersikap fair agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kalau wasitnya tidak fair, ya bangsa kita pasti reaktif. Nah, kalau kepemimpinan wasitnya baik, seperti lawan Cina, saya rasa bangsa kita juga mengapresiasi wasitnya, jadi nggak perlu ditakuti. Jadi jangan juga terstigma dengan propaganda yang menyesatkan bahwa bangsa kita bangsa yang terbelakang, tutur Erick Thohir. Kita sudah berhasil menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia U17. Kejuaraan bola basket sudah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia kita juga. Jadi tuan rumah Asian Games tidak ada masalah. Cuman kembali itu harus juga pemangku penanggung jawab memberikan pertandingan yang baik, ucapnya.